Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Aryananda, NPM 208110056. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Pada video kali ini saya akan membahas apa itu belajar. Apa sebenarnya belajar itu? Menurut orang Indonesia yang bernama Tursan Hakim, belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia. Dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuan. Apakah belajar itu hanya di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi saja? Jawabannya tentu saja tidak. Karena belajar itu memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi, kita tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tapi di seluruh aspek kehidupan. Apa itu teori belajar? Teori belajar adalah usaha yang diatur untuk memberikan gambaran akan bagaimana manusia mempelajari suatu hal. Teori belajar dalam psikologi menurut para ahli. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ialah satu teori yang fokus pada hasil yang bisa diukur serta dilihat, supaya tingkah laku yang diharapkan bisa jadi rutinitas. Dibutuhkan pemakaian perulangan serta kursus. Yang kedua, teori belajar kognitif. Dalam teori ini, ilmu dan pengetahuan itu akan dibuat dalam diri satu orang lewat proses hubungan yang terkait serta berkaitan dengan lingkungan. Menurut para ahli, proses belajar akan berjalan secara baik jika materi pembelajaran yang diberikan dengan berkaitan serta penyesuaian dengan pas dengan susunan kognitif. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Teori ini akan ambil pemikiran dari aktor belajar serta tidak dari pengamat. Guru bertindak jadi fasilitator untuk memberi motivasi serta kesadaran tentang arti kehidupan pada siswa. Yang terakhir, teori belajar konstruktivistik. Ini merupakan teori yang mengatakan jika persoalan ditampilkan dari pancingan dengan internal. Dalam teori ini, benar-benar diakui jika siswa dapat cari sendiri permasalahannya, membuat pengetahuannya sendiri lewat kekuatan berpikir serta rintangan yang ditemui oleh beberapa siswa. Faktor-faktor belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terbagi menjadi dua, yaitu aspek fisiologis dan aspek psikologis. Aspek psikologis terbagi menjadi intelijensi siswa, yaitu kecerdasan atau IQ. Kemudian sikap siswa, bakat siswa, minat, dan yang terakhir motivasi siswa. Yang kedua, faktor eksternal siswa. Faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan sosial dan non-sosial. Lingkungan sosial yaitu keluarga, guru, masyarakat, dan teman. Lingkungan non-sosial yaitu rumah, sekolah, peralatan, dan alam. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah belajar merupakan suatu proses untuk mendapatkan sebuah perubahan tingkah laku dan perbuatan. Ruang lingkup belajar tidak hanya di dalam sebuah institut pendidikan saja, melainkan dalam setiap aspek kehidupan, terutama pengalaman. Untuk belajar memerlukan teori-teori agar kita bisa mendapatkan sebuah proses pembelajaran tersebut. Selain teori, belajar juga memerlukan faktor. Faktor-faktor itu merupakan sebuah aspek utama dan sebagai pendukung seseorang untuk belajar. Sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.